beliau dalam membuat tata negara Majapahit bukan hanya mengekstraksi sumber-sumber lokal, prasasti, kidung, tetapi juga kemudian membaca kronik-kronik asing. Halo sahabat sastra dan budaya, kami dari Naraya Project akan memperkenalkan sosok Muhammad Yamin yang merupakan sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum yang dihormati sebagai pahlawan nasional di Indonesia. Agar kita mengenal lebih mengenai sosok populer ini, mari kita dengarkan penjelasan dari Bapak Daya selaku dosen di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Yuk, simak bareng-bareng. Muhammad Yamin adalah seorang sastrawan, negarawan, politisi, serta salah satu pendiri bangsa ini. Jadi kalau kita perhatikan dalam biografi kehidupan dari seorang Muhammad Yamin akan terlihat bahwa beliau telah menjadi seorang penyair, sastrawan ketika duduk di bangku sekolah. Dalam perjalanannya beliau pernah sekolah di sekolah Belanda karena memang beliau adalah salah satu orang yang sangat beruntung. Jadi beliau pernah sekolah di Palembang, kemudian juga pernah kuliah di Bogor, keduanya sekolah Belanda. Di sanalah kemudian beliau banyak bertemu dengan khasanah kebudayaan Barat, terutama Belanda. Ada satu hal yang kemudian dikembangkan oleh beliau, yaitu ketika mengelaborasikan kesusastraan Belanda dalam bentuk soneta, tetapi disandingkan dengan tradisi kebudayaan Melayu. Hingga kemudian kita dapati bahwa beliau banyak menggubah, banyak menciptakan semacam prosa dalam bentuk soneta yang terlihat mengabadikan bagaimana perasaan beliau ketika sedang berada di tanah rantau, terutama ketika di Bogor. Ketika berbicara tentang soneta dari Muhammad Yamin akan semakin nyata kalau kita bisa membaca salah satu karyanya ketika mengglorifikasi kerinduan yang mendalam terkait kampung halamannya. Dan menariknya Muhammad Yamin menjadi salah satu orang yang tergabung dalam Yong Sumatera ketika melakukan Kongres Pemuda, terutama Kongres Pemuda kedua yang memperhatikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Termasuk di sini Yamin berupaya menekankan bahwa memang kita hidup di masa hegemoni Belanda, tetapi jangan sampai budaya Belanda itu masuk dan mempengaruhi cara berpikir kita. Yamin memberi pelajaran pada kita bahwa memang kita belajar di sekolah Belanda, tapi jangan mengabaikan budaya lokal yang menjadi identitas kita bersama. Dan itu telah dia gambarkan dalam kesehariannya, terutama dalam bidang sastra. Lambat laun Yamin sebenarnya pasca dia lulus dari sekolah baik di Palembang maupun di Bogor, dia ingin meneruskan kuliah ke Leiden di Belanda. Tetapi karena satu hal dan hal yang lain, terutama ketika ayahnya meninggal dan uang tinggalan dari ayah tidak cukup untuk membiayai dia kuliah di Belanda, di Leiden, maka kemudian Yamin mengambil sarjana hukum di Indonesia, di Nusantara pada waktu itu, di Hindia Belanda. Jadi Yamin bukan hanya sastrawan, bukan hanya seorang intelektual, tapi dia juga tahu hukum. Dan salah satu karya yang menarik untuk kita pahami adalah ketika dia membuat tulisan yang menarik tentang tata negara Majapahit. Jadi dia mencoba untuk melihat bagaimana Majapahit menata kehidupan politik, sosial, budaya. Dan dia mengejawantakan itu dalam beberapa volume bukunya, yaitu Tata Negara Majapahit. Salah satu
yang menarik adalah beliau juga menguasai bahasa Latin selain bahasa Yunani dan bahasa Eropa lainnya, terutama bahasa Belanda. Beliau dalam membuat tata negara Majapahit bukan hanya mengekstraksi sumber-sumber lokal, prasasti, kidung, tetapi juga kemudian membaca kronik-kronik asing. Salah satu yang menjadi catatan utama adalah ketika beliau mengekstraksi informasi yang diberikan oleh Odorico do Pordenone, seorang Jesuit yang kemudian banyak memberi informasi ketika berada di Jawa, seperti apa gambaran Jawa pada waktu itu. 4 hal yang kemudian dibicarakan Odorico dan disitir oleh Yamin adalah yang pertama, seperti apa birokrasi Jawa. Jadi Odorico datang 1320-an, kalau bukan 1321. Berarti pada waktu itu Jawa sedang dikuasai oleh Majapahit. Pada raja kedua kalau nggak salah, yaitu Raja Jaya Negara. Odorico menyebutkan, disebut oleh Yamin, bahwa Raja Jawa membawai 7 raja bawahan. Ada kemungkinan yang dimaksud adalah Batara Sabta Prabu, di mana Majapahit membagi kekuasaan bawahannya, negara bawahan, negara vasal, menjadi 7 wilayah. Salah satunya adalah Lasem dan beberapa tempat lainnya. Kemudian Yamin juga menyitir seperti apa Jawa, keadaan Jawa pada waktu itu, seperti apa istana Jawa atau istana Majapahit pada waktu itu. Kemudian juga Yamin juga menginformasikan bahwa Odorico juga menyampaikan apa komoditas yang banyak diperjualbelikan di Jawa. Dan terakhir, Yamin menyitir Odorico bahwa ada serangan dari Cina yang berhasil dikalahkan oleh Majapahit. Kita tahu dalam sejarah, tentu saja pada waktu itu utusan dari dinasti Yuan, Kubilai Khan, itu mengirim diplomatnya untuk ke Jawa menemui Raja Singasari, itu Kertanegara. Tetapi oleh Kertanegara, mereka kemudian diberi perlakuan yang tidak baik. Artinya kuping si diplomat itu dipotong. Hingga akhirnya kembali Kubilai Khan marah dan mengirimkan bala tentara ke Jawa. Hanya karena pada waktu itu Kertanegara mengirimkan ekspedisi Pamalayu, maka kemudian keadaan istana menjadi kosong, dimanfaatkan oleh Jayakatwang. Beberapa keluarga kerajaan, Raden Wijaya dan putri-putri dari Kertanegara itu melarikan diri. Hingga kemudian mereka menyambut kedatangan dari orang-orang dari Kubilai Khan, dari Cina. Sehingga kemudian orang-orang itu yang dimanfaatkan oleh Raden Wijaya untuk menyerang Singasari yang pada waktu itu dikuasai oleh Jayakatwang. Maka dari itu kemudian ketika mereka berhasil meringkus Jayakatwang, menguasai Singasari, diadakan pesta, mabuk-mabukan, maka kemudian ketika sedang terlena, Raden Wijaya dan prajuritnya menghabisi prajurit-prajurit dari Kubilai Khan, hingga muncul yang namanya Majapahit. Hingga kita tahu sekarang, Majapahit menjadi salah satu negara kerajaan Nusantara yang seperti menginspirasi kejayaan dari Indonesia di masa lampau. Muhammad Yamin hidup pada masa kolonial. Berarti dia ingin mengglorifikasikan kejayaan Indonesia yang hidup bebas, merdeka, tanpa terjajah. Maka kalau kita perhatikan ada salah satu karya sastra dari Muhammad Yamin yang berjudul Ketika Dewi Tara Berkata. Dewi Tara adalah simbol kebebasan. Maka kita seperti dapat merefleksikan jiwa zaman dari Yamin yang berusaha untuk memberi kebebasan berpikir, berpendapat, dan bertindak di era keterkungkungan itu. Maka jangan salah jika kemudian Muhammad Yamin berupaya melepaskan Indonesia dari penjajahan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Memang aksi yang dia lakukan tidak dengan senjata, tetapi pada waktu itu Yamin banyak terlibat dalam organisasi-organisasi politik.
Ada Partindo, Pertindo, hingga kemudian dia pernah duduk di Volkskrant atau Dewan Rakyat. Sayangnya, kita tahu semua Volkskrant itu hanya dibuat agar menenangkan rakyat. Tetapi deadlock itulah yang kemudian menjadi pemicu bagi rakyat Bumiputra, terutama Muhammad Yamin, untuk menuntut kemerdekaan Indonesia. Dan kita tahu episode sejarah membuktikan bahwa Belanda pada tahun 42 dihancurkan oleh Jepang. Maka Indonesia berada dalam pendudukan Jepang. Salah satu perumus dari Pancasila, kita tahu dari BPUPKI hingga PPKI adalah Muhammad Yamin. Begitu besar kemudian jasa Yamin dalam berbagai bidang, bukan hanya sastra, politik, tapi juga kebebasan negeri ini.